Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu lagi insyaallah umat Islam kembali bersatu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih dan kurang 1,6 miliar umat Islam di seluruh penjuru dunia mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahmid dan tahlil menggema di seluruh penjuru dunia. Itulah suatu hari kemenangan bagi kita, yakni kita menunaikan ibadah Aidil Adha 1441 Hijriah. Di suasana Aidil Adha ini kaum muslimin, kita kembali mengenang peristiwa agung yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan putranya Ismail alaihissalam terkait ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pengorbanan putranya Ismail alaihissalam. Sebagaimana yang kita dengar bersama, bahwasanya pada saat Ismail mencapai usia sanggup berusaha bersama bapaknya Ibrahim, lalu datanglah perintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Saffat ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Artinya, pada saat anak itu mencapai usia sanggup berusaha bersama bapaknya, lalu berkatalah bapaknya kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Terkait perintah itu kaum muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan kecintaan yang tinggi, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengenyampingkan kecintaan yang rendah, yakni cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada tahta, cinta kepada wanita. Bahkan dia mengenyampingkan kecintaan kepada anaknya sendiri, Ismail alaihissalam. Begitu juga dengan Ismail alaihissalam. Ketika menghadapi ujian hidup yang begitu berat, dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan, bahkan kaum muslimin, Ismail alaihissalam memperkokoh pendirian bapaknya. Apa kata Ismail alaihissalam kepada bapaknya? Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, amalkanlah apa saja yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim beserta dengan putranya Ismail sepatutnya menjadi contoh dan tauladan bagi kita pada hari ini. Tentu dalam rangka ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah kaum muslimin, sungguh pada hari ini begitu banyak perintah Allah yang belum diamalkan, terutama perintah Allah berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti hukum Allah di bidang pemerintahan, hukum Allah di bidang hukum pidana perdata, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pengelolaan sumber daya alam, di bidang politik dalam dan luar negeri, di bidang pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Itu kaum muslimin pada hari ini begitu banyak yang terbengkalai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat tidak diterapkannya aturan-aturan Allah atau tidak ditunjukkan ketundukan kita yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagai pokok dari semua pokok persoalan yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin pada hari ini. Coba kita lihat saudara-saudara kita, misalnya mulai kita dari luar negeri, di Suriah, di Irak, di Afghanistan, di Xinjiang Cina, di Rohingya, di Filipina Selatan, di Thailand Selatan. Pada hari ini kaum muslimin memprihatinkan
Mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka ditumpahkan darahnya, mereka diperkosa, bahkan mereka diusir dari kampung mereka sendiri tanpa ada yang melindungi dan membela. Kalau kita juga lihat ke dalam negeri, tidak kalah memprihatinkan. Pada hari ini coba kita saksikan bagaimana pelayanan negara terhadap masalah kesehatan rakyatnya yang sedang terpapar wabah virus corona. Dan juga pendidikan mahal, kualitasnya rendah. Bidang pergaulan pemudanya semakin rusak. Sumber daya alam kita dirampok oleh korporasi asing. Korupsi merajalela. Pejabatnya tidak senang kepada rakyatnya. Komunis pada hari ini kemudian diberi kelonggaran untuk bisa masuk ke negara kita. Ini semua kaum muslimin adalah fakta kerusakan ketika kita berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, baginya penghidupan yang sempit, pada hari kiamat kelak mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Menarik kaum muslimin, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan barang siapa yang berpaling dari peringatanku dalam ayat ini. Maksudnya adalah barang siapa yang berpaling dari hukum Allah, dari hukum Rasul, dari Al-Quran dan Sunnah, itu sudah dipastikan oleh Allah bahwasanya kesempitan hidup di dunia ini, dengan banyak persoalan di negeri-negeri mereka. Dan juga yang lebih parahnya lagi kaum muslimin, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Oleh sebab itu kaum muslimin, momen suasana Idul Adha pada hari ini, marilah kita contoh Nabi Ibrahim dan juga Ismail untuk dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita, akan turunkan keberkahannya dan keluarkan keberkahannya dari bumi. Tetapi itu semua hanya bisa kita raih ketika kita taat dan patuh kepada Allah secara mutlak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya suatu negeri, satu bangsa mereka beriman dan bertakwa, kata Allah, maka akan dibukakan keberkahannya itu dari langit dan bumi. Tetapi kata Allah, kebanyakan mereka berpaling, maka kami siksa mereka atas apa-apa yang telah mereka usahakan. Kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi